Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Eka Martina Muawana, CGP asal SMPN 3 Omben Kabupaten Sampang. Di sini saya akan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan berpihak pada murid dengan pembimbing fasilitator kami Ibu Husna dan pengajar praktek Bapak Abdurrahman. Pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendidikan. Pendidikan, menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam suatu masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Kemudian, kita mengenal tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam, supaya mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia itu sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kita belajar dasar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu zaman murid berlangsungkan kehidupannya, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Oke. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara tentang asas pendidikan yaitu asas Trikon. Filosofi ini dimaksudkan agar pendidikan berjalan dinamis dan tidak statis, serta beriringan dengan kebudayaan nasional untuk menuju kodrat zaman. Hal itu sesuai dengan asas Trikon, yaitu dapat dilambangkan sebagai tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari dan dalam garisnya masing-masing. Sekarang kita bahas bagaimana implementasi pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan asas Trikon yang diterapkan di sekolah kami yaitu SMPN 3 Omben Kabupaten Sampang. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas adalah pengembangan pendidikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dilaksanakan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Di sini penerapan kontinuitas di sekolah kami adalah pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan perpaduan pembelajaran dan penilaian secara digital. Di atas adalah foto pada saat pembelajaran, sedangkan yang di bawah foto pada saat penilaian. Pembelajaran dan penilaian secara digital dilaksanakan secara kontinu terus-menerus di sekolah kami SMPN Negeri 3 Omben. Asas kedua yaitu asas konvergen. Asas konvergen adalah mengembangkan pendidikan dengan memadukan kebudayaan asing sesuai kodrat zaman, akan tetapi tetap memperhatikan kebudayaan nasional atau kodrat alamnya. Contoh penerapan di sekolah kami adalah pada pembelajaran matematika yang kebetulan diampu oleh saya sendiri, yaitu memadukan alat permainan tradisional kelereng, sedotan, dan lidi yang telah dimiliki oleh siswa. Kemudian dihubungkan dengan materi pola bilangan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan tablet dalam pembelajaran kesebangunan dan kekongruenan yang dikaitkan dengan menggambar peta dan skalanya. Nah, tablet tersebut untuk petunjuk penggunaan dan instruksi dalam menggambar suatu peta. Kemudian asas yang ketiga yaitu konsentris. Pendidikan yang dilaksanakan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Di sini contoh penerapan di sekolah kami adalah pelaksanaan upacara bendera, kegiatan ekstra tilawah, pramuka, dan pembiasaan tadarus Al-Quran. Jadi di sekolah kami paling kental yaitu unsur religinya. Sebagaimana yang kita tahu, semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani.
Ingarso Sung Tulodo, sebagai pendidik kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid. Ing Matio Mangunkarso tidak lelah untuk memberikan semangat dan membangun ide pada mereka, yaitu murid. Tut Wuri Handayani mendorong sehingga murid akan lebih baik dan maju di masa yang akan datang. Nah, kemudian implementasi semboyan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, yaitu SMPN Negeri Kika Omben, sesuai dengan foto yang sudah saya tampilkan. Kebetulan di sini adalah saya sendiri sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar matematika harus memberikan contoh yang baik, budi pekerti maupun tingkah laku yang baik kepada murid, serta membangun ide dan mendorong semangat untuk belajar segala hal, khususnya di bidang matematika yang dikaitkan dengan kodrat zamannya, yaitu digital atau teknologi, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Kiai Hajar Dewantara, terutama di sekolah kami yaitu SMP 3 Omben, yaitu kurangnya motivasi diri, kreativitas guru dalam pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai kodrat zaman yaitu digital, serta keterbatasan fasilitas digital yang berkaitan dengan kodrat zaman. Di mana ada tantangan atau kendala, pasti di situ ada solusi, yaitu kami mengadakan pelatihan penggunaan digital dalam pembelajaran di lingkungan internet sekolah, serta memanfaatkan fasilitas digital yang ada dengan sistem penjadwalan pemakaian sehingga terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid tidak ketinggalan kodrat zamannya, yaitu zaman di era digital. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.